pemantauan kami di BMKG, gempa susulan yang terjadi sampai dengan saat ini sebanyak 38 kali, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya trennya sudah semakin turun, ya. Karena gempa susulan yang terjadi ini yang terbesar hanya 4,8 skala Richter. Di antara 38 kali terjadi tadi, 6 kali dirasakan. Ini pun sebetulnya tidak terlalu kuat. Sehingga ini tentunya menguntungkan kita untuk proses tanggap darurat, ya. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam proses tanggap darurat ini, karena gempa susulannya memang cenderung untuk terus mengecil dan menuju ke titik kestabilan. Baik, Pak, kami awam gitu Pak ya dalam hal gempa begitu, tapi bisa tidak Pak kembali dijelaskan begitu pada para pemirsa dengan lebih sederhana begitu, apakah gempa ini terjadi di sebuah patahan gitu ya, atau titik goncangan yang masih berpotensi untuk terus menerus bergerak begitu hingga nanti posisinya stabil Pak, dan itu terbentang dari mana Pak? Ya, gempa ini terjadi pada, kita sebut sebagai patahan lokal sebenarnya. Kalau kita lihat patahan yang panjang itu kan kita sebut sebagai Sumatra Great Sumatra Great Fault. Itu adalah pemanjang dari Banda Aceh sampai dengan Teluk Semangko. Tapi ini sebenarnya bukan terletak pada patahan Sumatra Great Fault, ya, tetapi hanya pada patahan lokal yang kita sebut sebagai patahan Samalanga dan Sipopok. Ini sebetulnya patahan lokal saja gitu. Nah, patahan ini terjadi akibat pergeseran yang ada di tempat tersebut yang secara mendatar. Akibat dari, tentunya kita tahu bahwa patahan tersebut ada di segmen yang lebih masif lagi, yaitu lempeng, ya, yang bergerak di lempeng ini terletak di lempeng Eurasia yang bergerak terhadap lempeng Indo-Australia dengan kecepatan 6-7 cm per tahun. Nah, tentunya akibat dorongan tersebut, maka salah satunya tidak tahan menahan dorongan dan tentunya lepas, dan ketika lepas itulah melepaskan energi, ya, dalam bentuk getaran gempa bumi. Iya Pak, lalu apakah patahan dan pergeseran ini bisa semakin diwaspadai untuk meluas atau seperti apa Pak besarannya? Ya, ini kan sebetulnya patahan ini kan tersegmen, ya. Ini patahan lokal yang kita sebut sebagai patahan Samalanga dan Sipopok itu. Ini kita sebut blok itu, dan kita tengarai bahwa ini akan stabil ketika nanti menuju ke titik stabilan yang kami perkirakan ini kurang dari 7 hari. Ini akan stabil, sehingga pada posisi yang stabil itu. Baik, Pak Riyadi, kami begini, ini gempa 6,5 skala Richter gitu, mempunyai intensitas skala Richter yang lebih rendah gitu ya, daripada bencana-bencana yang terdahulu yang di Aceh hingga 7, sekian. Nah, mengapa 6,5 skala Richter ini dapat membuat kehancuran seperti ini, Pak? Ya, di Aceh sendiri ada 2 sumber gempa. Yang pertama adalah pusatnya di laut, yang seperti yang terjadi di tahun 2004 yang lalu, itu akibat dari tumbuhan 2 lempeng. Di sana ada daerah pertemuan lempeng yang kita sebut sebagai subduction zone. Nah, di area itulah maka bisa terjadi gempa-gempa yang cukup besar magnitudenya. Pada waktu itu tahun 2004 adalah 9,2. Sedangkan yang sekarang ini hanya 6,5. Tetapi ingat bahwa gempa darat ini yang pertama adalah letaknya di darat. Posisi pusat gempanya tentunya di daerah-daerah yang ada penduduknya. Yang kedua bahwa posisinya ada dangkal. Pada umumnya gempa-gempa yang di darat adalah dangkal, sehingga tentunya akan memicu kerusakan. Lain dengan gempa yang di laut, yang posisinya mungkin agak jauh dari darat, kalau tidak terlalu besar maka tidak akan menimbulkan kerusakan. Ini yang membedakan antara gempa yang pusatnya di laut dan pusatnya di darat. Iya, Pak Riyadi, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini hingga 7 hari ke depan? Mengingat proses evakuasi masih harus terus dilakukan, Pak. Ya, sebenarnya kita ini kan sudah memasuki musim hujan, ya. Ini kan bulan-bulan musim hujan. Namun tadi saya lihat di perakiran kita, ini alhamdulillah bahwa saat ini kondisinya di PD ini cukup kondusif cuacanya. Mudah-mudahan ke beberapa hari ke depannya juga masih kondusif gitu, Mbak.